Ini udah pada kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, bisa dimulai aja. Slide pertamanya ya udah ya. Coba diklik deh, Kak. Slide pertamanya. Nggak kelihatan. Ini udah slide pertama belum? Belum, belum. Maksudnya yang judulnya itu loh, yang studi kasus. Udah ya, mulai ya. Oke, Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga buat Pak Amin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus strategis change management perusahaan Lego. Dan sebelum itu, saya akan mengabsen teman-teman semua. Yang pertama ada Julius Darendahona, saya sendiri. Yang kedua ada Iva Junitasari. Yang ketiga ada Saini Ziva Hastini. Yang ketiga ada Naswa Salfadira Hakim. Yang keempat ada Caidir Ali. Yang kelima ada Emir Hamdan. Yang ketujuh ada Farhan Mods Prasetyo. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Sani. Kepada Sani dipersilahkan. Baik, slide pertama itu berisi tentang sejarah perusahaan Lego Group. Perusahaan Lego didirikan pada tahun 1932 oleh Kirk Christiansen, seorang tukang kayu yang bisnis utamanya memproduksi barang-barang rumah tangga, menderita karena depresi hebat. Awalnya memproduksi mainan kayu, perusahaan kemudian mengembangkan sistem batu bata yang saling terkait. Pembuatan batu bata Lego plastik dimulai di Denmark pada tahun 1947 dan sejak itu telah berkembang hingga mencakup pabrik di seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Salfadira. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya, tren yang memberikan Lego keunggulan kompetitif atau komparatif, yaitu dengan mengurangi jejak karbon, memanfaatkan sumber energi, dan mendukung inisiatif perlindungan lingkungan. Lego tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan, tetapi juga menarik bakat-bakat terbaik yang tertarik untuk bekerja dan untuk perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, dan lingkungan. Tren ini lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan mempertahankan talenta yang berkualitas tinggi tanpa bergantung pada pendidikan yang kaku. Hal ini memungkinkan perusahaan memiliki tim yang lebih beragam secara pengalaman dan pengetahuan, serta meningkatkan kreativitas dan mempercepat respon terhadap perubahan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip di AI ke dalam seluruh aspek perusahaan, Lego menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang memperkaya keragaman dan mendorong partisipasi semua orang tanpa diskriminasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Emir. Oke, slide selanjutnya berjudul Tren yang memberikan Lego keunggulan kompetitif atau komparatif. Dengan mengurangi jejak karbon, memanfaatkan sumber energi, dan mendukung inisiatif perlindungan lingkungan, Lego tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan, tetapi juga menarik bakat-bakat terbaik yang tertarik untuk bekerja dan untuk perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tren ini lebih fokus pada pengembangan keterampilan
dan mempertahankan talenta yang berkualitas tinggi tanpa bergantung pada pendidikan yang kaku. Hal ini memungkinkan perusahaan memiliki tim yang lebih beragam secara pengalaman dan pengetahuan, serta meningkatkan kreativitas dan mempercepat respon terhadap perubahan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip DEI ke dalam seluruh aspek perusahaan, Lego menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang memperkaya keragaman dan mendorong partisipasi semua karyawan tanpa diskriminasi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farhan. Tren yang akan menimbulkan ancaman terhadap tujuan Lego. Ancaman dari lingkungan eksternal seperti perubahan dalam pasar global, persaingan yang meningkat, dan perubahan teknologi dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan Lego. Misalnya, perkembangan teknologi baru dapat mempengaruhi cara anak-anak bermain dan menuntut Lego untuk beradaptasi dengan cepat agar tidak ketinggalan. Ancaman dari dalam organisasi seperti ketidaksepakatan antar departemen, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya keterlibatan karyawan juga dapat menghambat tujuan perusahaan. Manajemen perubahan yang tidak efektif atau kurangnya komunikasi tentang tujuan perusahaan dapat menyebabkan kebuntuan dalam mencapai sasaran. Ancaman dari dalam organisasi seperti ketidaksepakatan antar departemen, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya keterlibatan karyawan juga dapat menghambat tujuan perusahaan. Manajemen perubahan yang tidak efektif atau kurangnya komunikasi tentang tujuan perusahaan dapat menyebabkan kebuntuan dalam mencapai sasaran. Masih di mute, Kak Julis. Oh iya, maaf. Sekarang masuk ke kesimpulan. Lego telah berhasil menunjukkan keberhasilan dalam strategi manajemen perubahan mereka dengan fokus pada inovasi, fleksibilitas, dan keterlibatan karyawan. Dengan mengadopsi pendekatan yang responsif terhadap perubahan pasar, memungkinkan ide-ide baru berkembang, serta memprioritaskan keterlibatan dan dukungan karyawan dalam proses perubahan. Lego juga mampu mengadaptasi diri dengan cepat dan secara efektif di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Udah semua ya? Ya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Bila ada kekurangan di PPT kami, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima Terima kasih. kasih. Gua undur.